Shalom teman-teman. Puji Tuhan kita masih diberikan kekuatan hingga dapat menjalani Vision Club ini sampai di pertemuan ke-6 pada hari ini. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri, yaitu saya Esra Pasaribu. Saya kohort 2018 Pendidikan Fisika Universitas Pelita Harapan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai momentum dan impuls. Sesungguhnya pelajaran momentum dan impuls ini bukan hal baru lagi karena udah kita pelajari di waktu SMA. Cuman mungkin ada sedikit tambahan dan beberapa penekanan yang berbeda di sini. Oke, jadi kegiatan kita pada hari ini kita akan pertama membahas mengenai konsep momentum, impuls, tumbukan, dan tumbukan dua dimensi. Nah, selanjutnya teman-teman yang kohort 2020 Pendidikan Fisika akan melanjutkan dengan mengerjakan tugas yang telah tertera di Google Classroom. Pertama kita akan belajar mengenai momentum. Nah, kira-kira apa yang teman-teman pahami tentang pengertian dari momentum itu sendiri? Kalau mungkin secara umum kita sekolah-sekolah mengajarkan tentang momentum itu adalah hasil kali, maaf, tulisan saya tidak begitu bagus, antara massa dengan kecepatan. Oh, benar. Ini benar banget. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Lalu apa? Ketika kita mendefinisikan suatu dalam sebuah persamaan itu tidak salah, namun akan lebih tepat ketika kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, untuk momentum sendiri dapat diartikan sebagai ukuran kesukaran suatu benda untuk dihentikan. Kita garis bawahi kesukaran dan untuk dihentikan. Nah, dari sini lahirlah persamaan yang tadi kita buat itu P sama dengan M kali V. Nah, sederhananya kalau kita bandingkan, kita sedang berusaha menghentikan sebuah kelereng dengan peluru pada bola yang lebih besar lah, yang lebih berat, seperti bola basket. Misal, otomatis kita akan lebih mudah untuk menghentikan si kelereng dibanding si peluru atau si bola basket ini tadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kesukaran benda untuk dihentikan itu dipengaruhi atau berbanding lurus dengan massa benda tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan. Nah, kalau kita logikakan, ketika sebuah benda berjalan dengan kecepatan 4 meter per sekon dibanding dengan benda yang berjalan dengan kecepatan 1 meter per sekon, benda yang berjalan dengan 1 meter per sekon itu akan lebih mudah untuk dihentikan. Sehingga bisa kita lihat bahwa kecepatan mempengaruhi momentum suatu benda atau kesukaran suatu benda untuk dihentikan, dan itu berbanding lurus. Nah, seperti yang dari tadi sudah kita bahas, bahwa momentum secara persamaan, momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Karena momentum merupakan bilangan. Karena momentum merupakan vektor, sehingga kita bisa mendefinisikan momentum berdasarkan sumbu koordinat X, Y, ataupun Z. Dengan satuan yang berlaku adalah ini. Oke, kita akan masuk ke impuls. Jika berbicara tentang impuls, apa yang teman-teman langsung pikirkan? Mungkin kalau misalnya di sekolah kita juga sama tipikalnya, kita akan langsung kepikir F kali delta T. Nggak salah, sama seperti momentum tadi, ini tidak salah. Cuman akan lebih baik ketika kita mengetahui esensi dari impuls itu. Nah, secara hurufiah, impuls itu bisa diartikan sebagai sebuah rangsangan. Atau bisa dinyatakan suatu proses singkat yang terjadi akibat adanya gaya
yang menyentuh suatu benda. Jadi ketika ada suatu benda di sini, misal, nah, ketika ada yang memberikan gaya, nah, sesaat ketika si benda kedua memberikan gaya kepada si benda satu ini, kita anggap ini benda satu, ini benda dua. Nah, sesaat ketika si benda dua memberikan gaya kepada si benda satu, di situ impuls ada. Namun ketika benda tersebut sudah tidak lagi bersentuhan atau tidak lagi memberikan rangsangan kepada si benda dua, tidak lagi memberi rangsangan kepada benda satu, impuls sudah tidak ada di dalamnya. Nah, maka dari itu secara persamaan diperoleh impuls sama dengan hasil kalian antara gaya dengan perubahan waktu. Nah, kalau mau kita sesuaikan seperti yang tadinya juga, kita peroleh bahwa I X sama dengan V L. F terhadap X dikali perubahan waktu. Nah, hal ini juga berlaku untuk sumbu Y, sumbu Z. Oke. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita sebenarnya bisa lihat ada hubungan antara momentum dan impuls. Secara matematisnya, hubungan momentum dengan impuls itu didasari oleh hukum kedua Newton. Yang membahas mengenai sebuah benda yang memiliki percepatan. Nah, karena percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, sehingga ketika persamaan ini kita kali dengan perubahan waktu, diperoleh ini. Nah, karena gaya kali perubahan waktu adalah impuls dan massa kali perubahan kecepatan adalah perubahan momentum, sehingga diperoleh hubungannya adalah impuls merupakan perubahan momentum. Nah, kalau berdasarkan contoh gimana nih? Seperti ini. Misal ada sebuah benda. Nah, benda tersebut awalnya diam nih. Namun ketika kita memberi dia rangsangan berupa gaya, ingat rangsangan tadi artinya impuls. Nah, ketika kita memberikan dia rangsangan, dia bisa bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi, benda yang sebelumnya memiliki kecepatannya 0, jadi memiliki kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu menunjukkan ada perubahan momentum di dalamnya. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa impuls dan momentum itu bukan dua hal yang bisa dipisahkan, karena memang saling terkaitan. Oke, next kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita estimasikan kita bisa menyelesaikannya selama 3 menit. Jadi teman-teman diharapkan untuk pause video ini sebentar. Kalau perlu, hitung waktunya apakah benar 3 menit untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mencarinya, kita ketahui bahwa di sini terdapat gaya 30 Newton. Dan waktunya itu 4 sekon. Sehingga yang ditanya itu seberapa sulitkah? Nah, ingat, seberapa sulitkah itu berarti kesukarannya. Seperti definisi yang kita peroleh tadi, itu kesukaran suatu benda itu bisa kita lambangkan sebagai P atau momentum. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah seberapa sulitkah suatu benda untuk dihentikan saat setelah rangsangan diberikan. Jadi yang ditanya adalah si P2. Loh, kok P2? Ya, karena P1-nya itu 0. Dia awalnya adalah benda diam. Oke. Secara matematis, bisa dituliskan sebagai ini. Teman-teman boleh stop dulu untuk memahaminya kalau belum. Oke.
Kita masuk ke contoh soal 2. Sama seperti soal sebelumnya, kita estimasikan 3 menit. Silakan teman-teman coba kerjakan. Di pause dulu videonya. Setelah kita kerjakan, teman-teman akan menemukan tidak ada angka di sini. Ada sih sebenarnya si 3 ini. Cuman dia tidak terlalu signifikan angkanya. Jadi bisa diselesaikan, tetap massa dijadikan tetap M, kecepatan tetap menjadi V. Secara matematis, penyelesaiannya adalah ini. Teman-teman bisa disimak, atau kalau mungkin ada pertanyaan yang, loh kok kayak gini Kak? Nah, bisa tanya ke tutornya. Oke, impuls kita sudah selesai. Tadi kita review lagi, momentum adalah sebuah ukuran kesulitan suatu benda untuk dihentikan, sedangkan impuls merupakan rangsangan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perubahan momentum. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tumbukan. Apa itu tumbukan? Tumbukan adalah peristiwa yang dapat terjadi saat dua buah benda bertemu pada satu titik yang sama, sehingga terjadi interaksi di antara benda tersebut. Nah, sebelum kita belajar tentang tumbukan dengan jenis-jenisnya, kita perlu mengetahui bahwa dalam tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, dalam hukum kekekalan momentum itu terdapat dua kondisi. Yang pertama itu sistem terisolasi, yaitu tidak ada gaya luar. Nah, ketika suatu benda itu tidak ada gaya luar, maka kecepatan benda tersebut akan tetap. Nah, ini benar-benar menunjukkan bahwa momentum benda tersebut akan kekal. Nah, yang kedua adalah tidak ada massa yang masuk maupun pergi dari sistem. Nah, ini bisa diartikan ketika sebelum maupun sesudah tumbukan, si massa itu tidak menjadi lebih sedikit atau tidak menjadi bertambah. Tidak ada massa yang terbuang atau ya terlepas dari sistem sehingga tidak diperhitungkan. Itu yang dimaksud dengan sistem tertutup. Selanjutnya adalah jenis-jenis tumbukan. Ada 3, yaitu elastis, inelastis, dan inelastis sempurna. Mungkin kalau rata-rata sekolah menggunakan kata lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Pertama adalah elastis. Ketika tumbukan itu elastis, maka energi kinetiknya kekal dan momentum kekal. Kalau momentum kekal ini berlaku pada semua tumbukan sih sebenarnya. Nah, sederhananya gini, ketika tumbukan itu elastis, biasanya kecepatan C1 dan ini kecepatan C2 bisa saling bertukar sehingga si kuning ini mengalami kecepatan 2 dan si hitam ini mengalami kecepatan 1. Demikian. Dan arahnya juga berlawanan dari arah datang mereka. Ini ketika ini datangnya ke arah sini, masuk, maka dia akan selanjutnya dia akan keluar, berlawanan. Karena dia mantul, secara tidak langsung kita bilang itu, dua-duanya bergerak menjauh jadinya. Nah, koefisien restitusi atau perbandingan kecepatannya pada sistemnya ini itu adalah 1. Next, persamaan yang berlaku pada tumbukan elastis. Nah, di sini ada hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Ya, ini kan satu ini sebenarnya ini hanyalah rumus dari energi kinetik. Yang ya kalau berdasarkan fisikap yang belum dipelajari dan akan dipelajari pertemuan selanjutnya untuk lebih lengkapnya tentang energi kinetik dan hukum kekekalannya. Dan diperoleh pula persamaan ini. Loh, ini dari mana sih Kak datangnya? Nah, kalau kita balik lagi, misal si V1 ini ada 2 meter per sekon, si V2 ini ada 1. Ketika dia bertukar kecepatannya, otomatis si V1 ini menjadi 1, si V2 ini menjadi 2. Sehingga kalau kita jumlahkan 2 tambah 1 itu 3, 1 tambah 2 itu 3. Nah, sesuai.
Demikian sederhananya gitu untuk kita gampang memahaminya. Selanjutnya adalah tumbukan inelastis. Pada tumbukan inelastis tidak berlaku energi kekekalan energi kinetik. Nah, namun hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Nah, perbedaan tumbukan inelastis dengan tumbukan elastis tadi, pada tumbukan inelastis, koefisien restitusi itu tidak sampai 1, tapi tidak 0 juga. Nah, ketika tumbukan inelastis, misal si benda 1 ada kecepatan, si benda 2 diam. Nah, si benda 1 bisa mengakibatkan benda 2 itu bergerak. Jadi kedua benda ini tidak menempel, tidak memiliki kecepatan yang sama, namun kecepatan mereka tidak bertukar juga. Itu yang dinyatakan dengan tumbukan inelastis. Sehingga yang berlaku persamaan itu adalah hukum kekekalan momentum. Next adalah tumbukan inelastis sempurna. Untuk tumbukan inelastis sempurna, koefisien restitusinya 0. Atau bisa dibilang benda 1 dan benda 2 berakhir memiliki kecepatan yang sama. Misal ini V1, ini V0. Nah, maka si kecepatan benda 1 ini setelah tumbukan akan sama dengan kecepatan si benda 2. Dia tidak akan diam, namun dia tidak akan secepat si benda 1 tadi. Kenapa? Karena masanya sudah bertambah. Pada tumbukan inelastis sempurna, hukum kekekalan energi kinetik juga tidak berlaku. Namun hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Secara persamaan, karena setelah sistem terjadi masa kedua benda tersebut menempel, jadi kita bisa bilang kita menjumlahkan masa keduanya dan dikalikan dengan kecepatan. Dan itu setara dengan masa 1 kali kecepatan 1 ditambah masa 2 kali kecepatan 2. Sehingga ketika kita mencari kecepatan setelah tumbukan terjadi, kita dapat menggunakan persamaan ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, anaknya masih cuma 2 kok, A sama B aja. Sedikit lebih sulit dari yang sebelumnya, tapi masih bisa kok. Nah, estimasi waktu untuk menyelesaikannya ada 6 menit. Teman-teman boleh stop videonya di sini dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Oke. Mungkin teman-teman sudah dapat jawabannya masing-masing. Bisa dibandingkan dengan ini. Nah, pertama, kita coba bahas satu-satu ya. Sebuah benda bermasa 4 kg, bergerak ke arah timur dengan kelajuan 10 meter per sekon, bertumbukan dengan benda lain bermasa 6 kg yang bergerak ke arah yang sama dengan kelajuan 2 meter per sekon. Bisa dibilang ini ada benda 1, ini ada benda 2. Dia bergerak ke arah yang sama. Oke, maafkan gambaran saya. Ternyata selain tulisan, gambaran saya juga sangat buruk. Maaf ya. Nah, benda 1 itu 4 kg, benda 2 itu 6 kg. Kelajuan benda 1 10, kelajuan benda 2 2. Nah, yang ditanya, kecepatan benda bermasa 4 berarti benda 1. Jika setelah tumbukan benda dengan masa 6 kg bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon. Nah, berarti setelah tumbukan, kelajuannya menjadi 8 meter per sekon. Ya, kelajuan si benda 6 kg menjadi 8 meter per sekon. Kalau kita masukkan ke persamaan, kita gunakan pendekatan dengan persamaan kekekalan momentum, maka diperoleh masa 1 kali kecepatan 1 ditambah masa 2 kali kecepatan 2 sama dengan
Massa 1 kali kecepatan 1 setelah tumbukan ditambah massa 2 kali kecepatan 2 setelah tumbukan. Setelah dihitung secara matematis, diperoleh kecepatannya adalah 1. Oke, yang B. Soal B tadi yang ditanya adalah energi kinetiknya. Nah, energi kinetik awal dari sistem tadi adalah kita tinggal masukkan setengah dari M1 V1 kuadrat tambah setengah kali M2 V2 kuadrat. Didapatkan 212 Joule. Nah, karena kita sudah menemukan berapa kecepatan setelah tumbukannya, kita bisa mencari energi kinetik setelah tumbukannya. Diperoleh 194 Joule. Maka kalau kita ingin melihat berapa energi yang diubah menjadi bentuk lain, kita tinggal mengurangi 212 Joule dengan 194 diperoleh 18 Joule. Oke. Kita sudah menyelesaikan bagian tumbukan. Masuk ke tumbukan 2 dimensi. Tumbukan 2 dimensi. Secara sederhananya, tumbukan yang terjadi 2 dimensi adalah tumbukan yang terjadi pada ruang lingkup 2 dimensi, yaitu X dan Y, atau X dan Z, atau Y dan Z. Nah, sehingga pada tumbukan 2 dimensi ini, berbeda pada tumbukan yang biasa kita pelajari. Karena ini perbedaannya. Ketika tumbukan yang biasa kita pelajari itu adalah tumbukan 1 dimensi. Dia hanya melihat dalam sisi X aja, atau Y aja, atau Z aja. Sehingga sering tidak dituliskan arahnya. Sedangkan pada tumbukan 2 dimensi, dia meninjau pada 2 sumbu, sehingga penting untuk menuliskan arahnya. Karena itu akan sangat berpengaruh. Nah, untuk tumbukan 2 dimensi, kita contohkan satu kasus ini. Misal si M2 awalnya diam, si M1 berjalan dengan kecepatan 1. Ya, V1, bukan kecepatan 1 meter per sekon ya, kecepatan 1. Nah, setelah tumbukan, si massa 2 bergerak ke arah V2 ini dengan sudut C dari dari jalur awalnya. Dan si massa 1 bergerak ke arah kecepatan 1F dengan sudut theta dari sumbu awalnya. Atau ya, kalau kita anggap ini X, ini Y, maka si massa 1 memiliki kecepatan V1 ini terhadap dengan jarak theta terhadap X. Nah, pada tumbukan 2 dimensi, momentum kekal. Ya, karena pada setiap tumbukan tadi kita sudah sepakat bahwa setiap tumbukan momentum itu kekal. Dan ditinjau dari 2 arah kartesian. Nah, seperti ini, ada X, ada Y. Atau kalau mau kita umpamakan dia Z, di sini X, it's okay. Itu hanya mengumpamakan. Nah, pada tumbukan 2 dimensi, berlaku persamaan berikut. Ini sebenarnya hanya persamaan hukum kekekalan momentum biasa, hanya saja dia memperhatikan sumbu X atau Y-nya. Atau kalau kita mau buat ada Z, bisa X dan Z misalnya. Oke. Ini belum diubah. Next. Contoh soal selanjutnya. Nah, pada contoh soal kali ini, untuk kasus tabrakan seperti ini, kita memang harus menggunakan prinsip tumbukan 2 dimensi. Dalam soal didapatkan massanya 1,5 kali, maaf, ini maksudnya 10 pangkat 3 ya, sama seperti ini juga 10 pangkat 3. Teman-teman boleh coba di pause dulu videonya, diperkirakan bisa diselesaikan dalam 7 menit. Yuk, coba ya. Oke. Pada soal kali ini diperoleh beberapa diketahui. Oke, ini diketahuinya. Diketahui MC sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 kg. MC di sini si mobil,
si mobil ini. Ya, MC itu massa mobil. Dan satunya lagi ada MV. Kalau MV di sini yang dimaksudkan adalah si massa van ini. Kecepatan si C terhadap I ada 25 meter per sekon. Dan kecepatan si tidak tertulis ya. Ya, MV ya. Kecepatan si V terhadap Y itu 20 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan campurannya atau kecepatan sesudah dan si theta. Oke, kita tinjau satu-satu dari si momentum. Momentum pada sumbu X pada sumbu X sebelum tumbukan. Itu terdapat massa kali kecepatan si mobil C ditambah massa kali kecepatan si mobil X. Mobil V. Menghasilkan massa kali kecepatan si mobil C aja. Kenapa? Karena ini sama dengan 0 tadi. Diperoleh jadinya 3,75 kali 10 pangkat 4 kg meter per sekon. Nah, ini dapat nih. Terus kita cari yang sesudahnya. Karena sesudahnya mereka itu inelastis sempurna, jadi kita tambahkan massa 1 tambah massa 2 dikali kecepatan. Jadi kecepatannya itu yang belum kita ketahui. Nah, diperolehlah ini. Dengan cara yang sama, dicoba cari, ditinjau dari sumbu Y. Nah, karena ini dua dimensi, jadi kita harus meninjaunya dari sumbu X dan sumbu Y. Dan diperolehlah persamaan ini. Mungkin teman-teman bisa cek apakah yang teman-teman coba udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, great. Jadi kalau belum, it's okay, nggak apa-apa, karena emang ini masih baru. Segala sesuatu butuh waktu untuk belajar. Nah, kenapa tiba-tiba sampai sini? Oke, kita mulai dari sini lagi ya. Untuk mendapatkan si VF dengan si theta, kita perlu meninggalkan mereka aja, si PF dan si theta doang. Gimana caranya? Kita buat pendekatannya pakai tan. Tan sama dengan sin per cos. Per cos. Oke. Sehingga ketika kita bagikan si ini dengan si ini, kita peroleh bahwa si massanya ini bisa kita coret karena keduanya merupakan penjumlahan massa. Sehingga tersisalah, nah, si V ini juga bisa kita coret karena kecepatan mereka baik dari sumbu Y sampai sumbu ya. Kecepatan mereka itu setelah bergabung itu sama. Nah, ya. Salah. Nah, sehingga tinggalnya sih 5,0 kali 10 pangkat 4 dan 3,75 kali 10 pangkat 4. Dan setelah dibagi diperoleh hasil ini. Maka theta adalah arcus ya tanpa min 1 dari 1,33 diperoleh 53,1%, 1 derajat. Nah, setelah didapat si sudutnya, kita masukin ke persamaan yang ini tadi. Kita contohkan si ini. Tetanya kita ubah menjadi 53,1. Nah, sehingga diperoleh bahwa kecepatan akhirnya, kecepatan gabungan terakhir mereka itu 15,6 meter per sekon. Nah, teman-teman boleh cek lagi yang kamu jawab. Mungkin kalaupun ada salah, bisa dicek. Ini salahnya di mana? Kalau memang udah tepat, it's good. Oke. Jadi semua kegiatan kita hari ini udah lengkap. Momentum, impuls, tumbukan, dan tumbukan 2 dimensi. Kita review sedikit. Apa itu momentum? Momentum adalah
ukuran kesukaran suatu benda untuk dihentikan. Apa itu impuls? Impuls adalah sebuah rangsangan yang dapat menghasilkan perubahan momentum, sehingga dapat diperoleh hubungan antara momentum dan impuls. Di adalah impuls merupakan perubahan momentum. Nah, apa itu tumbukan? Tumbukan adalah sebuah proses ketika dua buah benda saling bersentuhan dan saling mempengaruhi. Jenis-jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama elastis, yang kedua inelastis, yang ketiga inelastis sempurna. Di mana tumbukan elastis, kinetik dan momentum kekal, inelastik hanya momentum yang kekal, inelastik sempurna sama hanya momentum yang kekal. Nah, perbedaannya dengan tumbukan 2 dimensi, pada tumbukan 2 dimensi ditinjau dari 2 sumbu, entah itu sumbu X dan Y, atau sumbu Y dan Z, ataupun sumbu X dan Z. Oke, sekian sekian presentasi pada hari ini, pelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan untuk Core 2020, bisa tanyakan ke tutor-tutor masing-masing. Next. Ini sumber yang gunakan kalau teman-teman mau coba cari, ya bisa buka dari sini. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Kita bisa doa masing-masing di tempat masing-masing juga. Setelah ini teman-teman boleh beralih ke Google Classroom, di mana di situ sudah ada 2 buah tugas untuk teman-teman kerjakan. Diharapkan teman-teman dapat mengerjakan dengan jujur sesuai dengan apa yang sudah teman-teman pelajari. Oke. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Shalom.